Teman seperjuanganku, pernahkah kamu merasa sudah di puncak? Merasa semua yang kamu punya, semua yang kamu raih, adalah hasil jerih payahmu sendiri? Pernahkah bisikan halus itu datang? Lihat, aku hebat, aku bisa, aku kuat, hati-hati. Sahabatku, disitulah jebakan paling berbahaya di akhir zaman ini dimulai. Bayangkan ini, kamu berjalan di sebuah jalan yang megah. Di kiri kananmu, gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, berkilauan. Setiap langkahmu terasa ringan. Kamu punya jabatan, punya harta, punya pengakuan dari banyak orang. Semua mata tertuju padamu. Kamu merasa tak terkalahkan. Kamu merasa seperti raja di duniamu sendiri. Dada yang tadinya lapang, kini mulai sesak oleh kebanggaan. Kepala yang tadinya menunduk, kini mulai terangkat tinggi. Kamu lupa dari mana kamu berasal. Kamu lupa siapa yang memberimu napas setiap pagi. Kamu lupa siapa yang memberimu kekuatan untuk melangkah. Di puncak kesuksesan itu, kamu merasa Tuhan itu jauh. Doa-doamu mulai terasa seperti formalitas. Waktu teduhmu menjadi sisa-sisa waktu yang tak terpakai. Kamu mulai berpikir, aku bisa tangani ini sendiri. Itulah awal dari sebuah kejatuhan yang tidak terlihat, sahabatku. Kesombongan hidup. Dulu, ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Raja yang begitu berkuasa, begitu hebat. Kerajaannya tak tertandingi. Suatu hari sambil berjalan di atap istananya yang megah, dia berkata dengan bangga, "Bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Dia lupa. Dia lupa bahwa kekuasaannya hanya pinjaman. Dia lupa bahwa kemegahannya hanya titipan. Dan dalam sekejap, saat kalimat itu masih di bibirnya, semuanya direnggut. Kemuliaannya hilang. Akal sehatnya diambil. Ia dihalau dari antara manusia dan hidup seperti binatang di padang. Ia makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Bayangkan, seorang raja yang agung, jatuh begitu rendah, begitu hina. Mungkin cerita kita tidak sedramatis itu, tapi bukankah polanya sama saat kita mulai merasa aku yang hebat? Saat kita mulai menepuk dada atas pencapaian kita? Saat kita mulai meremehkan orang lain yang belum sampai di posisi kita? Saat itulah kita sedang berjalan di atap istana Nebukadnezar. Kita sedang membangun menara Babel kita sendiri. Menara yang kita bangun untuk kemuliaan nama kita, bukan kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tahu akhir dari setiap menara yang dibangun atas dasar kesombongan, yang akhirnya muncul kehancuran. Kesombongan itu seperti racun yang bekerja pelan-pelan. Ia tidak langsung membunuhmu. Ia membuatmu merasa lebih hidup, lebih kuat, lebih hebat. Tapi di dalam, ia menggerogoti jiwamu sampai keropos. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang pintar yang jatuh karena merasa paling pintar? Berapa banyak orang kaya yang hancur karena merasa hartanya adalah segalanya? Berapa banyak pemimpin yang tersungkur karena mabuk oleh kekuasaan? Ini bukan kutukan, teman. Ini adalah hukum tabur tua yang Tuhan tetapkan. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Bukan mungkin, bukan bisa jadi, tapi mendahului. Itu adalah sebuah kepastian. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik itu. Merasa hampa di tengah keramaian, merasa kosong di tengah kelimpahan. Kamu punya segalanya, tapi kehilangan damai sejahtera. Kamu dipuji banyak orang, tapi hatimu gelisah. Itu bukan akhir dari segalanya, sahabatku. Itu adalah panggilan, panggilan untuk kembali pulang. Tuhan tidak sedang menghukummu. Dia sedang menunggumu. Menunggu kamu menyadari bahwa kekuatan sejatimu bukan pada apa yang kamu miliki, tapi pada siapa yang memilikimu. Ingat kembali kisah Nebukadnezar. Setelah 7 masa berlalu, setelah ia melewati titik terendahnya, apa yang terjadi? Akal budinya kembali. Ia mengangkat mukanya ke langit. Ia memuji Yang Maha Tinggi. Di titik terendah itulah, ia menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam kehinaannya, ia menemukan kemuliaan yang sejati. Ia mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kerajaan manusia. Kejatuhanmu bisa menjadi titik balik terbesarmu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, rendahkan hatimu. Itu dilakukan sekarang juga. Dan dimanapun kamu berada, akui di hadapan Tuhan, "Tuhan, semua ini milikmu. Kekuatanku, kepintaranku, kesuksesanku, semuanya adalah anugerahmu." Kerendahan hati bukanlah berpikir rendah tentang dirimu. Kerendahan hati adalah tidak memikirkan dirimu sama sekali, karena kamu terlalu sibuk memikirkan kebesaran Tuhan. Kedua, layani sesama. Kesombongan membuat kita ingin dilayani. Kerendahan hati membuat kita rindu untuk melayani. Gunakan posisimu, gunakan hartamu, gunakan pengaruhmu bukan untuk meninggikan dirimu, tapi untuk mengangkat orang lain. Lihatlah teladan Tuhan. Dia yang adalah raja di atas segala raja, datang ke dunia bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah kerendahan hati yang sejati. Sahabatku, jangan tunggu sampai kamu jatuh seperti Nebukadnezar. Jangan tunggu sampai Tuhan mengambil semuanya darimu. Pilihlah untuk menunduk hari ini. Pilihlah untuk merendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena firman-Nya berjanji bahwa, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan tidak pernah menahan berkat dari orang yang rendah hati. Justru, Dia akan mengangkatmu lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Bukan untuk kemuliaanmu, tapi untuk kemuliaan namanya. Kesombongan membuatmu membangun istana di atas pasir. Satu tiupan angin, hancur. Kerendahan hati membuatmu membangun hidupmu di atas batu karang yang teguh. Badai boleh datang, tapi kamu tidak akan goyah. Ingat ini, langit tertinggi hanya bisa dilihat oleh mereka yang berani menunduk. Jadi, teman seperjuanganku, aku tidak tahu di titik mana kamu berada sekarang. Mungkin kamu sedang di puncak, atau mungkin kamu sedang merangkak dari kejatuhan. Pesan ini untuk kita semua. Mari kita berjalan bersama dalam kerendahan hati. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Karena musuh terbesar kita bukanlah orang lain. Musuh terbesar kita adalah kesombongan di dalam hati kita sendiri. Dan kemenangan terbesar adalah saat kita berhasil menaklukkannya. Lawan kesombongan. Pilih kerendahan hati. Hari ini, saat ini juga. Jika video ini memberkatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan pada sahabatmu, keluargamu, atau siapapun yang kamu rasa perlu mendengar ini. Mungkin satu share darimu bisa menyelamatkan seseorang dari kejatuhan yang tidak perlu. Dan pernahkah kamu merasa sudah punya segalanya? Pekerjaan bagus, pujian dari orang-orang, hidup yang terlihat sempurna di mata dunia. Tapi di tengah malam yang sunyi, saat semua lampu padam, ada suara kecil di hatimu yang bertanya, apakah ini cukup? Kenapa aku masih merasa kosong? Aneh ya, kita mengejar semua yang dunia tawarkan, tapi semakin kita genggam, semakin hampa rasanya. Sahabatku, teman seperjuanganku, mari kita jujur sejenak. Dunia ini, dengan segala kilaunya, seringkali menjebak kita dalam sebuah permainan yang berbahaya. Permainan yang disebut kesombongan hidup. Bayangkan ini, kamu berhasil membangun sebuah menara yang sangat tinggi. Setiap bata adalah pencapaianmu. Setiap lantai adalah pujian yang kamu terima. Kamu berdiri di puncaknya, melihat ke bawah, dan merasa, aku hebat. Aku bisa melakukan ini semua sendirian. Saat itu, kamu merasa tidak butuh siapa-siapa lagi. Bahkan, kamu merasa tidak butuh Tuhan. Itulah jeratnya. Itulah jebakan maut yang sedang dipasang di akhir zaman ini. Nafsu dunia, keinginan akan harta, tahta, dan pengakuan membuat mata hati kita buta. Kita menjadi tuli terhadap panggilan lembut dari surga. Kasih karunia Tuhan itu seperti hujan yang turun dari langit, siap membasahi tanah hati kita yang kering. Tapi kesombongan kita, nafsu kita, membangun sebuah payung raksasa yang menolak setiap tetes air kehidupan itu. Kita berkata, aku tidak butuh hujanmu Tuhan, aku punya sumber airku sendiri. Kita lupa, sumber air kita itu terbatas, suatu saat akan kering. Dan saat itulah kita baru sadar, betapa kita telah menolak satu-satunya sumber yang tidak akan pernah habis. Inilah kejatuhan terbesar di akhir zaman. Bukan karena dosa-dosa besar yang terlihat mata, tapi karena kesombongan tersembunyi di dalam hati. Kesombongan yang membuat kita berkata, aku bisa tanpa Tuhan. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang terlihat sukses, tapi hidupnya berantakan. Mereka punya segalanya, tapi kehilangan damai sejahtera. Mereka dipuja banyak orang, tapi merasa sendirian di tengah keramaian. Itu bukan cerita orang lain, sahabatku. Itu bisa jadi cerita kita. Cerita kamu, cerita aku. Saat kita mulai merasa puas dengan diri sendiri, saat kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, saat itulah kita sedang berjalan di tepi jurang. Kita menukar kasih karunia yang kekal dengan pujian sesaat dari manusia. Kita menukar anugerah keselamatan dengan kepuasan daging yang akan lenyap. Firman Tuhan mengingatkan kita dengan sangat jelas. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tiga musuh besar ini terus berbisik di telinga kita setiap hari. Kamu pantas mendapatkan lebih, bisiknya. Lihat, milik mereka lebih baik dari milikmu, godanya. Kamu hebat, kamu tidak butuh pertolongan, dan itulah racunnya. Dan kita seringkali mendengarkannya. Kita menelan racun itu sedikit demi sedikit, sampai hati kita menjadi keras-keras seperti batu. Saat Tuhan mengetuk, kita tidak lagi mendengarnya. Saat Tuhan menawarkan tangannya, kita menepisnya dengan angkuh. Aku baik-baik saja, kata kita. Padahal kita sedang tenggelam. Ini adalah tragedi terbesar. Bukan ditolak oleh dunia,
tapi menolak Sang Pencipta dunia. Bukan jatuh miskin harta, tapi jatuh miskin rohani. Kita sibuk membangun istana pasir di tepi pantai, tanpa sadar badai besar sedang datang untuk menyapu bersih semuanya. Istana yang kita banggakan, yang kita bangun dengan keringat dan air mata, akan lenyap dalam sekejap. Lalu apa yang tersisa? Hanya penyesalan, hanya kekosongan yang lebih dalam. Tapi dengarkan aku, teman seperjuangan. Ini belum berakhir. Selama nafas masih ada, harapan itu nyata. Jatuh dalam kesombongan itu menyakitkan. Merasa hampa di tengah kelimpahan itu menyesakkan. Tapi itu bukanlah akhir dari ceritamu. Justru, di titik terendah itulah, di dasar kehampaan itulah, cahaya kasih karunia Tuhan bersinar paling terang. Saat kamu akhirnya lelah. Lelah berpura-pura kuat. Lelah membangun menara kesombonganmu. Saat kamu akhirnya berbisik, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Saat itulah keajaiban terjadi. Saat itulah payung kesombongan yang kamu pegang erat itu akhirnya kamu lepaskan. Dan hujan kasih karunia itu mulai turun membasahi jiwamu yang kering kerontang. Rasanya sejuk, rasanya melegakan. Rasanya seperti pulang ke rumah setelah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Tuhan tidak pernah menolak hati yang hancur. Dia tidak pernah meremehkan jiwa yang rindu padanya. Kesombongan kitalah yang membangun tembok pemisah. Kerendahan hatilah yang meruntuhkannya. Hari ini, detik ini, ambillah keputusan. Runtuhkan tembok itu. Aku tahu ini tidak mudah. Ego akan berteriak. Dunia akan menertawakan. Tapi pilihlah suara Tuhan yang lembut itu. Ucapkan doa sederhana ini dari lubuk hatimu. Tuhan, aku lelah. Aku lelah dengan kehebatanku yang fana. Aku lelah dengan kesombonganku. Aku butuh Engkau. Basahi aku dengan kasih karuniamu. Ampuni aku yang telah menolakmu. Aku mau pulang, Tuhan. Aku mau kembali ke dalam pelukanmu. Jangan tunggu sampai semuanya hancur. Jangan tunggu sampai badai itu datang. Pilihlah untuk rendah hati sekarang. Ingatlah ini. Kekuatan sejati bukanlah saat kamu bisa berdiri sendiri, tapi saat kamu berani berlutut di hadapan Tuhan. Lepaskan genggamanmu pada dunia, maka kamu akan merasakan betapa leganya tangan Tuhan memegangmu. Lepaskan, lepaskan sekarang. Ini bukan tentang kehilangan segalanya. Ini tentang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari segalanya, yaitu Dia, sumber dari segala kehidupan. Jangan biarkan nafsu menipu kamu lagi. Jangan biarkan kesombongan mencuri mahkotamu. Kamu diciptakan untuk kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Kemuliaan bersama Dia. Perjuangan ini nyata, sahabatku. Tapi kemenangan kita juga nyata. Di dalam Dia, kita lebih dari pemenang. Bangkitlah dari kejatuhanmu. Biarkan kasih karunia-Nya mengangkatmu. Hari ini adalah hari yang baru. Jika renungan ini menyentuh hatimu, dan kamu merasa ini adalah pesan yang perlu didengar oleh orang lain, bagikan video ini. Mungkin ada satu jiwa di luar sana yang sedang berdiri di puncak menara kesombongannya dan butuh pengingat ini untuk turun sebelum terlambat. Tekan tombol suka jika kamu diberkati dan tulis di kolom komentar, "Aku memilih kasih karunia." Biarlah itu menjadi deklarasi iman kita bersama. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berjuang bersama, saling menguatkan dalam perjalanan iman ini. Ingat, kamu tidak sendirian. Kita ada di sini, berjuang bersama. Tapi, ada satu pertanyaan lagi yang menggantung. Setelah kita memilih kasih karunia, apa langkah selanjutnya? Karena iblis tidak akan tinggal diam. Ada perangkap lain yang sudah Ia siapkan. Kita akan bahas itu di video berikutnya. Sampai jumpa, teman seperjuangan. Tuhan memberkati.